Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang sering ditanyakan ketika wawancara. Teman-teman, biasanya proses wawancara terjadi jika pemberi pekerjaan memanggil teman-teman yang sudah melamar pekerjaan di tempat mereka. Nah, proses wawancara kerja ini tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran hal-hal apa saja yang sudah teman-teman tulis dan untuk meyakinkan mereka bahwasanya teman-teman layak untuk diterima bergabung bersama mereka. Teman-teman, hal-hal apa saja sih yang sering ditanyakan ketika proses wawancara berlangsung? Yuk, simak. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan ketika wawancara adalah, coba ceritakan tentang diri Anda. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan pembuka yang biasanya bertujuan untuk membuat rileks seorang pelamar pekerjaan. Nah, sebaiknya seperti apa sih menjawab pertanyaan seperti ini? Ketika ditanya hal seperti ini, teman-teman bisa menjawab dan mengenalkan diri teman-teman secara singkat, jelas, dan padat. Seperti, nama saya Putri Wisatawan, umur saya 25 tahun, saya alumni Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan kedua yang sering ditanyakan adalah, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Nah, sebelumnya teman-teman harus mencari tahu terlebih dahulu, apa sih perusahaan ini, dia bergerak di bidang apa, lalu kemudian unit-unit usahanya apa saja. Nah, teman-teman dengan mencari tahu, maka teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini, dan ini tentu saja akan membuat para interviewer itu merasa bahwasanya teman-teman memang layak untuk dipilih. Pada S2 Ilmu Komunikasi, jurusan saya adalah Manajemen Strategis. Pertanyaan ketiga yang sering ditanyakan oleh seorang interviewer adalah, apa sih pencapaian dan kegagalan terbesar dalam hidup Anda? Nah, teman-teman perlu mempersiapkan 1 atau 2 jawaban untuk menjawab ini, dan pastikan teman-teman sudah punya jawabannya agar nanti tidak terlihat seperti berpikir ketika diwawancara kerja. Nah, pertama teman-teman siapkanlah prestasi terbaik yang pernah teman-teman dapatkan, bisa selama kuliah atau sebelum-sebelumnya, atau teman-teman bisa juga menceritakan prestasi terbaik teman-teman ketika bekerja. Nah, untuk kegagalannya teman-teman bisa mempersiapkan 1 jawaban yang itu merupakan bentuk kegagalan yang pernah teman-teman alami sebelumnya. Teman-teman bisa menjawab seperti ini, misalnya, saya pernah gagal ketika dulu tes SNMPTN. Saya tidak bisa masuk ke kampus tujuan saya, padahal saya sudah berjuang, saya sudah berusaha selama 4 tahun lamanya. Nah, jika teman-teman menjawab seperti itu, jangan berhenti di kalimat itu, tapi teman-teman harus menjawab ulang atau menambahkan jawaban dengan kalimat seperti ini. Saya terpuruk selama 3 hari atau 4 hari, kemudian saya mencoba untuk bangkit lagi. Saya tahu bahwasanya kegagalan saya tidak hanya sebatas ini saja. Saya harus fokus ke masa depan saya, dan saya bisa berjuang dan belajar di kampus yang lain. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah, apa sih kelebihan dan kekurangan teman-teman? Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, teman-teman juga harus mempersiapkan 1 atau 2 jawaban yang benar-benar menjadi kelebihannya teman-teman. Dan teman-teman juga mempersiapkan 1 atau 2 jawaban yang menjadi kekurangannya teman-teman. Saya akan membahas fokus pada kekurangannya teman-teman. Ketika teman-teman nanti menjawab kekurangannya teman-teman, jangan lupa untuk menjawab jawaban lanjutan yang berupa apa yang teman-teman lakukan agar menutupi kekurangan tersebut. Misalnya, saya orang yang pelupa. Nah, ketika teman-teman menjawab seperti itu, maka harus ada lanjutannya. Saya pelupa dan biasanya saya berusaha untuk mencatat kegiatan saya di note atau mencatat kegiatan saya di alarm agar saya bisa ingat dengan baik. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan yang rada sensitif ditanyakan, tidak mesti ditanyakan, tapi kadang-kadang memang ditanyakan oleh para interviewer. Apa itu? Adalah tentang gaji.
berapa gaji yang Anda butuhkan. Ya. Nah, di sini teman-teman juga harus mencari informasi tentang range gaji di perusahaan tersebut serta profesi yang teman-teman akan mendaftar. Nah, selanjutnya teman-teman bisa bertanya kepada orang yang sudah terlebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut atau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Jika teman-teman takut untuk meletakkan harga standar gaji, maka teman-teman bisa menawarkan kepada mereka range gaji kira-kira besarannya atau kisarannya berapa ya. Jangan sampai nanti teman-teman menyesal jika teman-teman menyebutkan gaji dengan nominal kecil, sedangkan rekan kerjanya teman-teman mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan teman-teman. Padahal beban kerjanya sama, keahliannya sama, atau mungkin teman-teman bisa jadi lebih baik daripada teman Anda. Nah, teman-teman, itulah tadi 5 pertanyaan yang sering ditanyakan ketika wawancara kerja. Nah, teman-teman, biasanya ada satu pertanyaan penutup yang juga sering ditanyakan oleh interviewer, yaitu apakah ada pertanyaan? Ya, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada interviewer. Jika teman-teman mengajukan pertanyaan, maka saran saya adalah hindari pertanyaan yang bersifat administratif, seperti kapan pengumumannya, kemudian pengumumannya lewat mana, dan semisalnya. Nah, teman-teman bisa bertanya dengan pekerjaan saya seperti itu atau dengan perusahaan seperti ini, kira-kira tantangan apa yang akan saya dapatkan di kemudian hari. Nah, dengan bertanya seperti itu, teman-teman tentu akan menjadi nilai plus di depan interviewer. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan baik ketika nanti teman-teman akan praktek wawancara. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.